Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back in my English class. Selamat datang kembali di kelas saya bahasa Inggris lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang noun, uncountable nouns, dan indirect questions. As I said the last meeting that in this semester we are going to learn about reading comprehension, but in this video we are going to focus to vocabulary and also we are going to focus in grammar. So have a look our slides. Okay. Pada pertemuan kedua ini we are going to discuss about your reading is about transportations, ya. Have a look. Text reading kalian tentang transportation and what is transportation in Jakarta. As you know, as we know that transportation in Jakarta, bagaimana kita ketahui bahwa transportasi Jakarta itu berbagai macam, banyak ya jenis untuk transportasi di Jakarta. Ada kereta, ada angkutan umum, dan bis kota dan sebagainya. Nah, Anda bisa baca di sini, bisa baca di slide PDF yang sudah saya share di e-learning. Jadi untuk video ini saya tidak akan fokus pada reading comprehension, tapi akan fokus pada vocabulary dan grammarnya. Ya, saya hanya akan menyampaikan secara umum bahwa di dalam teks ini, di dalam semester ini, dalam pertemuan ini, dalam pertemuan 2 ini ada 2 teks yang akan kalian baca, akan kalian pelajari, dan wajib kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Itu satu, transportasi Jakarta. Yang kedua adalah new ways of getting around. Satu, transportation di Jakarta. Yang kedua, new ways of getting around. Nah, di sini yang reading comprehension yang pertama yaitu tentang transportation in Jakarta. Pertanyaannya adalah ini. Pertanyaannya adalah ada 10 pertanyaan untuk teks yang pertama, dan kalian semuanya harus menjawab dengan oral text, ya. Harus menjawab dengan oral text. Ya, seperti yang pertemuan pertama divideokan, ya. Kemudian yang kedua, new ways of getting around. Juga di sini ada pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya ada 8 pertanyaan. Kalau tadi 10 pertanyaan, 8 pertanyaan. Nah, di sini juga kalian harus menjawabnya dengan oral text, bukan jawab dengan tulis. Jadi jawaban kalian direkam, divideokan, kemudian upload YouTube, dan linknya dikirimkan ke saya. Oke, itu tentang reading. Sekarang kita fokus pada vocabulary focus. Pada vocabulary focus ini, pada vocabulary ini lebih khusus pada countable noun dan non-countable. Jadi pada pertemuan ini kita akan bahas tentang, pertama kita akan bahas tentang countable noun dan non-countable noun atau yang disebut dengan uncountable noun, yang tidak bisa dihitung, ya. Yang tidak bisa dihitung. Oke. Pertama kita lihat countable nouns. Countable nouns are things which can be counted. Countable noun itu adalah benda yang bisa dihitung. That means that when there is more than one of them, you need add s. Jadi kalau kata benda noun itu lebih dari satu, maka dalam bahasa ini dikatakan banyak, disebut atau plural. Maka harus tambahkan s. Demikian pula, when a countable noun is singular, an article, jika single, maka ditambahkan an atau the is often used with it.
Contoh, there are too many factories. Ya. Example ya, there are too many factories. There are too many factories. Ya. There are too many factories. Factories. Asal katanya adalah factory. Tidak ada S. Asal katanya adalah factory. Ya. Tapi karena banyak, maka ditambah I-nya diganti I, ditambah IS ya. I-nya diganti I, ditambah sehingga menjadi seperti ini. Factories. Ya. Y-nya diganti dengan I tambah IS. Sehingga menjadi factories seperti di kalimat ini. Nah, there are too many factories. Factories itu countable noun, kata benda bisa dihitung. Yang sehingga dalam bentuk pluralnya ditambah IS. Oke. Kemudian yang kedua adalah non-countable nouns atau yang dikenal dengan uncountable nouns ya, atau lebih dikenal dengan uncountable nouns. Uncountable nouns atau disebut dengan uncountable nouns, yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung. Non-countable nouns are usually things which cannot be counted. Itu kata benda tidak bisa dihitung. Seperti such as rice or water, seperti rice, water, beras, atau air. Non-countable nouns atau uncountable noun only have a singular form. But we either use the word some or nothing at all instead of an article. Jadi uncountable noun ini hanya mempunyai bentuk singular ya, hanya mempunyai bentuk singular. Untuk menunjukkan bahwa itu banyak atau tidak, maka bisa tambah some, many, much dan sebagainya ya. Tambah some, tambah much ya. Seperti contoh kalimat di bawahnya ini, seperti pada contoh di bawahnya. Okay. With count nouns, ya. With count nouns. Dengan kata benda yang bisa dihitung. There are too many cars. There are too many cars. There are too many cars. Many cars. Carsnya asalnya adalah car, mobil, tapi ditambah S sehingga menjadi cars. Jadi cars. Di bawah juga seperti itu ya. Fewer cars. We need more subway lines. Subway lines. Asalkan line tapi tambah S jadi lines. Yang di bawahnya lagi, there aren't enough buses. Asalkan ke bus tapi tambah IS jadi buses. Oke, kemudian yang with uncountable nouns, with non-countable noun dengan kata benda tidak bisa dihitung. There is too much traffic. Nah, tepat ini much traffic. Ada traffic, tetap traffic. Kenapa? Karena hanya mempunyai bentuk singular. Tidak perlu tambahkan S setelah traffic. Cukup much traffic. Less pollutions. Bukan pollutions. Tidak ada S, tapi pollution. Tidak perlu ditambahkan S. Tidak perlu tambahkan S setelah pollutions. Kemudian transportation. More public transportation. More public transportation. Ya. More public transportation tidak perlu tambahkan S. Kenapa? Karena uncountable nouns. There isn't enough parking. There isn't enough parking. Nah, tidak perlu tambahkan S seperti itu juga. Ya, ingat yang uncountable noun bentuk jamaknya, bentuk pluralnya tidak perlu ditambahkan S di akhir kata. Tidak perlu ditambahkan huruf S atau IS di akhir kata. Di akhirnya ya. Untuk mengetahui bahwa itu banyak atau tidak, cukup dengan adanya, bisa kita tahu dengan adanya many, less, more, atau enough, dan sebagainya. Ya, not enough. Next, have a look. Come on, have a look. Single. Book is single. Pluralnya, the plural is books. Ya. Book, single, and the plural is books. Bentuk tunggalnya book, bentuk banyaknya adalah plurals. Ya, itu pluralnya adalah books. Kemudian apple, an apple itu single. Pluralnya many apples. Kenapa menggunakan many? Karena bisa dihitung. Cat, a cat, a lot of cats. Ada S-nya ya, ada S-nya, tambah S. Car, jadi cars. Pluralnya jadi cars, ada S-nya. Tambah S ya. Sekarang kita latihan, coba. There is, kira-kira di sini apa? There is diisi apa nih?
There is. Bisa apa nih kira-kira? There is. Oke. There is. Baik, apa yang contohnya? There is. Nah, there is di sini menunjukkan to be single. Maka bisa there is a book. Misalnya bisa there is a book. Bisa seperti itu. There is a book. Di bawahnya ada there are. Nah, there are ada to be yang menggunakan an, berarti kalau to be yang menggunakan are itu berarti plural ya, plural. Bisa menjadi kalau plural maka tidak menggunakan artikel a lagi. There are books misalnya seperti itu. There are books. There are books. Ya, there are books. Di atas lihat perbedaan dengan there is a book dan there are a book. There is a book menggunakan artikel tapi tidak ada s di akhirnya. Ya. Kemudian there are tidak ada artikel a tapi books-nya diakhiri oleh s. Kemudian yang berikutnya I had a lot of. I had a lot of. Lot of ini artinya banyak. Maka banyak berarti kata bendanya plural. Maka kalau plural maka ditambahkan s. I have lot of books. Ini bisa juga. I have lot of books. Nah, kemudian yang di bawahnya the titik-titik are red. Kita lihat to be-nya. To be-nya are, maka berarti kata benarnya itu banyak. Nah, bisa contoh di sini the cars misalnya ya. The cars ya. The cars, harus the cars. The cars are red, bukan the car. Kalau the car hanya satu. The cars are red. Mobil-mobil itu merah, berwarna merah. Oke? Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung di WA group. Kita lanjut ke berikutnya. Ya. Ini contoh adverb of quality, of quantity, adverb of quantity, very quiet, almost a little, lot, some, rather, so, how, partly, wholly, completely, entirely, totally, dan sebagainya. Bisa Anda lihat semua terjemahannya. Ini adalah juga bagian dari adverb of quantity. Nah, kita lihat latihan berikutnya. Much sugar, much sugar. Kenapa much sugar? Because much sugar is uncountable noun. Tidak bisa dihitung. Water tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. How much is the price? Kenapa how much is the price menggunakan much? Why use much here? Kenapa menggunakan much? Karena because the price cannot be counted. Tidak bisa dihitung. Coba. Nah, tidak bisa dihitung di sini maksudnya tidak bisa dihitung dengan yang tidak bisa dihitung 1, 2, 3, 4 seperti itu. Tapi kalau rupiah, botol, 2 rupiah dan sebagainya, sekilo, 2 kilo itu masuk kategori tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang many. Many itu digunakan oleh countable noun yang bisa dihitung. Maka di sini many cars. Many cars. Car-nya harus menggunakan s. Tambah s sehingga menjadi many cars, many books, There are many books in my bag. Ada banyak buku di tas saya ya. Ini juga seperti itu. My books, ada s-nya. Kenapa ada s-nya? Kan menunjukkan bahwa itu banyak, bahwa itu plural. Oke, kita latihan. Sekarang kita masuk latihannya. Oke, kita lihat, latihannya. How titik-titik horses do you have? Nah, kita kira-kira apa ini? Horses. Menggunakan many atau much? Many atau much? Kita lihat horses-nya. Ada kuda bisa dihitung nggak? Bisa. Maka menggunakan many. Kemudian yang kedua. How titik-titik milk do you drink every day? Drink, milk bisa dihitung nggak? Tidak bisa ya, karena tidak ada 1 susu, 2 susu, itu tidak ada. Milk maka menggunakan much. I have friends in the world. Friends bisa dihitung. Also many friends. Friends bisa dihitung, bisa seorang teman, maka menggunakan many ya. Karena bisa dihitung maka menggunakan many. Dan terakhir,
She has the titik money in money. She has the titik money in the bank. Money, uang bisa dihitung. Jawabannya adalah uang tidak bisa dihitung. Maka she has the titik much, menggunakan much. She has much money in the bank. She has much money in the bank. Not she has many money, tapi she has much money in the bank. Oke, berikutnya kita langkah ke materi berikutnya, yaitu tentang grammar focus about indirect question from WH questions. Indirect question, ya. We use indirect questions. We use indirect questions. We use indirect questions when we want to be more polite or tentative. Jadi kalau kita ingin berbicara dengan orang lebih tinggi, orang kita hargai, dengan bahasa yang sopan, maka menggunakan indirect question. Kayak kita ingin bertanya, ya. Yang lebih sopan adalah dengan menggunakan indirect question. We use indirect question when we are starting a conversation with someone we don't know or when we are asking a person question. Jadi indirect question ini digunakan ketika kita ingin berbicara dengan seorang yang belum pernah kita kenal atau dengan orang asing. Ketika kita menanyakan tentang personal, ya. For example, with question with W, contohnya kita lihat contohnya W question menggunakan be, ya. W question menggunakan be. W question menggunakan be, with be. Where is the banks? Nah, where is the banks? Pertanyaannya adalah where is the bank? Di mana bank itu? Nah, ketika dirubah menjadi indirect questions, akan menjadi could you please where the bank is? Could you please where the bank is? Perhatikan perbedaannya. Yang di direct question, yang question with be ini di sini is-nya ada di sini. Ada sebelum the banks. Ada sebelum the bank. Tapi ketika indirect question, is-nya ada di setelah bank, ya. Is-nya ada di setelah bank. Itu perbedaannya. Could you please tell me where the bank is? Mana WH question-nya? WH question adalah where, ya. WH question adalah where, ya. Where. Could you please tell me where the bank is? Ya. Where the bank is. Jadi setelah where bukan to be, tapi langsung subjeknya the bank is. Kemudian yang kedua, contoh kedua, where are the restroom? Where are the restroom? Maka ketika dirubah menjadi indirect question menjadi do you know? Apa kamu tahu where the restroom are? Where the restroom are? Do you know where the restroom are? Lihat, to be-nya ada di belakang. To be-nya adalah setelah restroom. Tapi ketika di direct question-nya to be-nya sebelum the restroom. Ya, tapi ketika jadi indirect question, to be-nya ada di belakang. Where are the restroom are? Tetap menggunakan mark question. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Yang W question with do or did. W question menggunakan do atau did, ya. Oke. Kita lihat W question menggunakan do atau did. Oke. Kita lihat contohnya yang W question menggunakan do atau did. How often do the buses leave? Ya, how often? Pertanyaan ini, how often do the buses leave? Ketika dirubah menjadi indirect question, menjadi can you tell me how often? Can you tell me how often? How often the buses leave? Di sini di direct question-nya ada do, ya, ada do. Tapi ketika di indirect question tidak ada do. Setelah how langsung setelah how often langsung the buses leave, ya, subjek kata kerja, langsung subjek kata kerja, buses leave, ini kata kerja. Leave-nya kata kerja, ya. Kemudian
Sama dengan di atas, bedanya di atas karena di atas menggunakan to be, maka dia to be-nya terletakkan di situ. Tapi karena di sini menggunakan do dan did, maka do-nya tidak dihilangkan karena bentuk simple menggunakan do berarti bentuk simple present tense. Makanya tidak perlu menggunakan do lagi, langsung subjek kata kerja. After the buses leave, nah, kita lihat contoh berikutnya. What time does the bank open? What time does the bank open? What time does the bank open? Kemudian indirect question menjadi do you know what time the bank opens? Do you know what time the bank opens? Nah, berikutnya ya. When did flight 566 arrive? When did menggunakan did. Tapi di indirect question-nya kita lihat indirect question, do you know when the flight 566 arrive? Tidak ada kata did ya. Tidak ada kata did setelah WH question, setelah when. Tapi langsung bentuk kalimat ya. Flight it arrive. Subjek kata kerja, langsung subjek kata setelah when, setelah WH question, langsung subjek kata kerja. Kata kerja bentuk past tense ya. Kenapa bentuk past tense? Ya karena menanyakan yang sudah lewat dan direct question-nya itu past tense. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika tidak mengerti, sekali lagi jangan segan untuk bertanya. Boleh tulis di kolom komentar atau boleh tanyakan langsung di WA group. Kita lihat berikutnya. Nah, indirect question ditandai dengan menambah verb is setelah subjek. Verb is itu mas to be ya, setelah subjek. Tadi kan bisa is, bisa are, tergantung subjeknya. Contohnya, could you tell me where the police station is? Jadi contoh seperti ini, could you tell me where the police station is? Bukan menjadi could you tell me, bukan menjadi could you tell me where is the police station? Ya, bukan could you tell me where is the police station? Bukan itu, tapi yang benar adalah could you tell me where the police station is? Is-nya di belakang, bukan di sini. Ini salah. Oke. Okay. Go to next slides. Yeah, it's about grammar focus. Types of indirect questions. Jenis-jenis tipe dari indirect question ya. Indirect question yang pertama adalah there are two types of indirect question. First is yes no question and second is WH question. Ya, tadi yang WH question, sekarang yang kita bahas coba yang kita bahas yang apa namanya? Yes no questions. Yes no questions which are reported by mean if or whether. Ya, menggunakan if atau whether. Do you have? Contoh kalimatnya nah, do you have? Contoh kalimat di sini ya. Contoh kalimatnya di sini. Do you have a driving license? Apakah kamu punya SIM? Maka bentuk indirectnya menjadi she asked me. Directnya menjadi she asked me if or whether I have driving license tanpa menggunakan tanda tanya. Kemudian berikutnya yang contohnya yang menggunakan WH question, which are reported by mean of the question word. Contoh kalimatnya adalah pertanyaannya yang directnya, why did you apply for the job? Why did you apply for the job? Why did you apply for the job? Ini direct questionnya. Indirectnya menjadi she asked me why I had applied for the job. Setelah why langsung kalimat a sentence. Setelah why itu sentence. Sama yang di atas setelah if itu sentence, not a question sentence, not a question sentence, but a statement sentence ya, langsung kalimat. Ya, bukan kalimat pertanyaan tapi kalimat statement. Tense change in indirect question, ya. Tense change if the introductory verb in the past tense, ya. Contohnya, the police officer said to us, where are you going? Nah, where are you going? Pertanyaan ini adalah pertanyaan adalah present. Where are you going? Present continuous tense. Tetapi berubah menjadi the police officer, kalimat statement
indirect question berubah menjadi the police officer asked us where we were going. We were going, ya, were going. Satu, where are you going, jadi where we were going, ya. Jadi berubah jadi past tense tanpa no question mark, tanpa menggunakan question mark. Saya ingat tanpa menggunakan question mark. Contoh, kemudian yang kedua, berikutnya yang kedua yang berubah juga, yang kedua, when we change, when we are reporting polite questions is when we don't generally change the tense. Contohnya, where is the station? Menjadi, could you tell me where the station is? Where is station? Pertanyaannya adalah dari questionnya adalah where is the station? Maka indirectnya menjadi, could you tell me where the station is? Sama seperti di atas ya, contoh yang pertama kali. Could you tell me where the station is? Jadi bukan setelah where, bukan is, tapi where the station is. Setelah where itu subjek, setelah subjek baru is, to be, is, ya. Oke. Kapan harus menggunakan indirect questions? Kita bisa menggunakan indirect question pertama ketika kita bertanya pada orang di jalan, orang tempat, orang yang tidak kita kenal, ya. Kemudian ketika kita berbicara dengan orang asing, orang tidak kenal kita, dan bertanya pada orang yang lebih tua karena yang lebih sopan. Kemudian ada di lingkungan atau di ruang formal, sedang berbicara di dunia yang pendidikan sebagainya yang formal, maka menggunakan indirect question ketika kita bertanya. Kemudian, this one the example of direct question and indirect questionnya. From direct question become indirect question. Ini contoh dari direct question menjadi indirect question. Kita lihat yang pertama adalah kalimat is he Spanish? Pertanyaan yang pertama adalah kalimat is he Spanish, ya. Is he Spanish? Maka ketika dirubah menjadi indirect question menjadi can you tell me if atau whether he is Spanish? Nah, yang kedua, does David live in London? Ketika dirubah menjadi indirect questions, can you tell me if whether David lives in London? Can you tell me if or whether? If atau, ya, ini if atau whether, pilih salah satunya. David lives in London. David lives in London. Kemudian kedua, direct question contoh berikutnya, kalimat direct questions. When is the restaurant closing? When is the restaurant closing? Ketika dirubah menjadi indirect question menjadi can you tell me when? Can you tell me when the restaurant is closing? Nah, contoh berikutnya adalah where does David live? Where does David live? Itu direct questionnya dirubah menjadi indirect question menjadi seperti ini. Can you tell me where David lives? Where David lives? Where David lives? Jadi setelah double question tidak ada to be, langsung subjek kata kerja, ya, atau langsung subjek to be jika menggunakan to be. Okay, go to next slides. Nah, this one have a look. Let's do the exercise. Kita lakukan latihan, ya. Kita lakukan latihan. Yang pertama adalah how much does newspaper cost? Ini direct questionnya. Kemudian diubah menjadi indirect question menjadi do you know how much newspaper costs? How much a newspaper costs? Okay, how much a newspaper costs? Setelah much, ingat, do you know how much? Setelah how much, tidak ada to be, no to be. Ya, tapi langsung subjek cost kata kerja. Contoh berikutnya, what time do the banks open? What time do the bank opens? Ini indirectnya. Kemudian indirectnya menjadi can you tell me what time the banks open? Setelah what time
Tidak ada to be langsung, kata kerja, dan open. Oke. And then setelah exercise, latihan yang terakhir dari yang ini ya. What is the best hotel in the area? Dari questionnya, what is the best hotel in the area? Dari question, kemudian indirect questionnya menjadi, would you like to tell me what the best hotel in the area is? Is-nya lebihnya di belakang. What would you like to tell me what the best hotel in the area is? Itu ya. Ingat sekali lagi, setelah double question, maka langsung subjeknya, langsung subjeknya ya, langsung subjek kata kerja atau to be nanti ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti dari penjelasan saya yang singkat ini. Sekali lagi, jika ada yang tidak dimengerti, silahkan jangan segan-segan untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya. Silahkan tanyakan langsung di grup WA atau di kolom komentar. Oke, remember, we only use do, does, and did in question and negative. Kita hanya menggunakan do, does, dan did dalam kalimat pertanyaan dan kalimat negatif. When you are writing the dependent clause in a direct question, don't use do, does, or did. Di dalam kalimat indirect question, jangan gunakan do, does, atau did lagi ya. Seperti contoh di sini, regularnya seperti contoh di sini, kalian bisa lihat contohnya di sini. Where did the teacher go? Where did the teacher go? Maka indirectnya adalah, do you know where the teacher went? Do you know where the teacher? Do you know where the teacher went? Seperti itu. Bukan seperti yang ini. Bukan do you know where did the teacher go? Bukan ada did lagi. Kenapa? Karena tidak boleh menggunakan do, does, atau did. Tidak boleh menggunakan kata kerja bantu do, does, atau did. Ya, di situ. Maka di sini, maka yang benar adalah kalimat indirectnya adalah where. Do you know where the teacher went? Ingat, setelah where, setelah double question itu langsung subjeknya, setelah subjek langsung to be atau kata kerjanya seperti kalimat ini. After the double question, word if or whether, use a sentence, not a question. Use a sentence, not question. Seperti sini. The teacher went. It is not question, but a sentence. The teacher went. Bukan did the teacher go, tapi the teacher went. Bukan did the teacher go, tapi the teacher went. Ini adalah sebuah kalimat. Okay? I think enough for my explanations, and it's your time to do your exercise. And for exercise, untuk latihan silakan kalian lihat di kolom tugas yang ada di MyBest. Saya upload di situ untuk tugas-tugas kalian. Okay, thank you for your coming and for your watching my video. And see you next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan di video berikutnya.